Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, mari kita lanjutkan membaca buku Quranic Law of Attraction, Reaching Hope with Divine World Energy. Buku bestseller tulisan dari Rushdin S. Rauf. Saat ini kita sudah sampai ke bagian 2. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pusat-pusat energi dalam Al-Quran. Sebuah kutipan. Pastikan energi tujuan Anda terus bergerak. Pertimbangkan perhatian Anda. Perhatikan segala hal yang telah Anda tarik. Rayakan dan kenali apa yang telah terjadi. Dengan mensyukuri segala yang telah diraih, Anda menguatkan kembali getaran ke arah kehendak Anda, dan Law of Attraction akan merespon dan menyocoki getaran Anda. Michael Lozier, penulis Law of Attraction. Lanjut. Sejak di bangku sekolah, kita sudah diperkenalkan dengan istilah energi. Dalam fisika, kita masih ingat hukum energi yang berbunyi, energi tidak dapat dimusnahkan. Ia hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dengan perkataan lain, energi itu bersifat kekal. Misalnya, kipas angin yang berputar di kamar kita. Gerakan kipas angin merupakan transformasi dari energi listrik menjadi energi gerak. Televisi yang menyala di ruang tamu adalah proses perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Dan masih banyak contoh lainnya. Begitupun dengan Al-Quran, ia memiliki energi. Energi Al-Quran tidak dapat dimusnahkan. Ia berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Energi Al-Quran memiliki daya tarik yang dahsyat karena ia bersumber dari Sang Maha Dahsyat, dan ia merupakan firman Allah yang langsung dibisikkan kepada manusia pilihan. Sudah barang tentu energi Al-Quran memiliki keunikan tersendiri. Anda mau tahu? Banyak energi yang disalurkan Al-Quran kepada manusia. Hanya cukuplah 3 energi yang saya angkat dalam buku ini. Energi apa sajakah itu? Pertama, energi doa. Kedua, energi syukur. Ketiga, energi sabar. Setiap kali kita menekuni nilai-nilai dalam Al-Quran dengan membaca dan mentadaburinya, sesungguhnya kita sedang melakukan proses transformasi energi, yaitu dari energi abstrak menjadi energi konkret. Begini maksud saya. Bacaan-bacaan dalam Al-Quran itu bersifat konkret atau nyata, karena setiap perkataan Al-Quran adalah kebenaran, hak. Banyak nasihat kebaikan di dalamnya. Banyak juga nilai-nilai pendidikan, kehidupan, sejarah, pengorbanan, kesuksesan, kebahagiaan, dan lainnya. Cuma, semua itu bagi sang pembaca masih bersifat abstrak. Ia akan menjadi konkret ketika kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui doa, syukur, dan sabar. Al-Quran pun mendorong kita supaya mewujudkan segala perkataan yang ada di dalamnya. Kitab mulia ini senantiasa memberikan dorongan pada penikmatnya agar segera mempraktikkan apa yang disampaikan di dalamnya. Disitulah proses transformasi energi berlangsung. Mereka yang tidak mau mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran tidaklah mampu melakukan transformasi energi tersebut. Mereka hanya bisa membaca tanpa mau mengamalkannya. Akibatnya, semakin mereka membaca Al-Quran, semakin jauh diri mereka dari nilai-nilai Al-Quran.
Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di akhir zaman nanti akan kita temukan orang-orang yang mengalunkan Al-Quran sebatas tenggorokan mereka. Artinya apa? Mereka sekadar memperindah lantunan Al-Quran tanpa mau mewujudkan isi Al-Quran dalam kehidupannya. Mungkin hal itu pula yang menjadi penyebab mengapa kita sering membaca Al-Quran, tetapi hidup kita begini-begini saja. Kita tidak mengalami perubahan yang berarti. Mungkin juga kita membaca Al-Quran sekadar untuk mencari pahala Allah, tanpa mau memetik nilai-nilai kesuksesan yang terkandung di dalamnya. Kita membaca sebatas dengungan pita suara tanpa mau memasukkan setiap perkataan Al-Quran dalam derap langkah hidup kita. Jadi wajar saja kalau sampai saat ini kita belum sukses dan bahagia. Interaksi kita dengan Al-Quran dalam hal ini masih sebatas membaca. Next, energi doa. Saya meyakini bahwa orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan saluran energi doa, karena doa dan membaca Al-Quran merupakan aktivitas yang hampir sama. Keduanya adalah medium komunikasi dengan Allah. Membaca Al-Quran berarti melantunkan doa-doa juga. Bukankah setiap bacaan Al-Quran mengandung doa? Wajar saja seseorang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran memiliki kualitas doa yang memadai. Setiap permohonan mereka lumrahnya senantiasa terjawab, seolah-olah Allah sangat mencintai mereka yang rajin membaca Al-Quran. Doa-doa mereka ibarat sebuah peluru yang mengenai tepat sasarannya, tidak meleset. Mereka meminta kesuksesan dan kebahagiaan, maka mereka mendapatkannya. Masya Allah. Peristiwa seperti itu sah-sah saja. Bagaimana tidak? Doa mereka memiliki energi. Energi doa tersebut berubah menjadi energi yang konkret, yaitu tercapainya keinginan yang diharapkan. Begitulah doa orang-orang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau pun seringkali menerima energi doa. Setiap doa mereka selalu diamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah tak ada hijab lagi antara doa mereka dan Allah. Begitu mereka berdoa, saat itu juga Allah memberikan jawabannya. Lalu bagaimana dengan kita? Beberapa teman lama pernah menanyakan kepada saya, mengapa doa saya sulit terkabul? Padahal saya sudah bersusah payah bangun di malam hari, berdoa sekusyuk mungkin, akan tetapi hasilnya nihil. Sebuah kutipan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Doa adalah senjata seorang mukmin, tiang penyangga agama, serta lentera langit dan bumi. Ali bin Abi Thalib RA. Mungkin kita juga sering mengalami hal tersebut. Sudah sering kita mengangkat tangan ke atas, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lelah dan perasaan bosan menunggu. Kita pun sudah menyempatkan waktu di sepertiga akhir malam, bersujud, berzikir, dan sebagainya. Usaha ini sudah kita lakukan, tetapi hasilnya masih saja tak memuaskan. Kita merasa doa kita sia-sia dan hanya membuang waktu. Akhirnya kita mengeluh, dan mengeluh. Lalu kita mulai meninggalkan perintah-perintah Allah sebagai wujud rasa kekecewaan kita. Jika ini terjadi, tetaplah berdoa dan teruslah mendekat pada Allah. Mungkin belum terkabulnya doa kita disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu kita ketahui. Bagian ini pun akan memberikan jawaban dari pertanyaan teman saya di atas. Mungkin juga Anda pernah mengalaminya. Next, mengapa doa saya tak kunjung dikabulkan? Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai tertundanya pengabulan doa kita. Pertama, kita memang seringkali mengabaikan perintah-perintah Allah.
Kedua, Allah menunda permintaan-permintaan kita dan Dia akan mengabulkannya di saat yang tepat. Ketiga, belum seiring dan seiramanya isi hati dan ucapan dalam doa kita. Mari kita telusuri satu demi satu. Pertama, suara lidah tidak sesuai dengan suara hati. Jangan terkejut, sengaja saya memulainya dari penyebab yang ketiga ini. Penyebab inilah yang sering kali kita lupakan. Terkadang kita sudah mengamalkan perintah-perintah Allah, tetapi kita tidak ikhlas. Hal ini menyebabkan isi hati kita atau fokus pikiran kita berbenturan dengan lisan atau ucapan kita. Kita berdoa meminta A, malah yang kita dapatkan B. Besar kemungkinan hati kita selalu terfokus pada si B. Meskipun kita berdoa berkali-kali secara lisan meminta si A, kita tak jua meraihnya. Suara hati kita lebih condong kepada si B. Hal di atas terkait dengan hukum ketertarikan. Jika perasaan dan hati kita terfokus pada sesuatu yang tidak kita inginkan, niscaya itu akan benar-benar terjadi. Jika kita takut doa kita tidak dikabulkan, besar kemungkinan doa kita terus tertunda, tak kunjung terjawab. Atau ketika kita berdoa meminta kekayaan, tetapi hati dan pikiran kita selalu membisikkan bahwa kita tidak mungkin menjadi kaya. Pada urutannya, Allah akan merespon apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita. Dia mendengarkan apa yang ada dalam hati hambanya. Oleh sebab itu, kita perlu mengatur pikiran dan perasaan kita. Said Al-Laham dalam bukunya Fiqhud Du'a menuturkan bahwa jika suara lidah sesuai dengan suara hati, Allah akan mengabulkan apa saja yang kita inginkan. Sebaliknya, suara lidah yang berbenturan dengan suara hati menyebabkan jawaban doa kita tertunda. Maka penting sekali bagi kita untuk fokus pada suara hati dan suara lisan yang saling bersinergi. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan mendengarkan suara hati kita. Perhatikan firman Allah berikut. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Quran Surat Qaf 50 ayat 16. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam lubuk hati kita. Pantas saja jika kita berdoa tanpa menghadirkan ketulusan hati, doa kita menjadi hampa. Doa kita tidak berbobot. Berkali-kali kita mengalunkan kata-kata indah padanya, tetapi suara hati kita tidak seirama dengan kata-kata kita. Sudah dapat diduga, doa kita menjadi sia-sia. Kesimpulannya, sebelum kita berdoa, periksalah kembali kejernihan hati kita. Tanyakan dalam hati kita apa yang sebenarnya ingin kita pinta. Contohnya, ketika kita meminta kelimpahan rezeki, sudahkah hati kita turut meminta kepadanya? Atau jangan-jangan hati kita tidak setuju kalau hidup ini menjadi kaya? Dalam hati, dengan menjadi kaya, justru menjauhkan diri kita pada Allah. Atau ketika kita meminta kenaikan jabatan di kantor, hati kita tidak pernah menyetujuinya, karena tujuan kita untuk mengejar ketenaran, popularitas. Andai ini terjadi, sampai kapanpun permintaan kita tidak akan terwujud. Lantas, bagaimana dong solusinya? Silakan membaca buku ini hingga tuntas. Dalam bab selanjutnya, saya akan memaparkan cara memadukan suara lisan dan suara hati agar keinginan-keinginan kita segera tercapai. Kedua, Allah lebih mengetahui jalan terbaik hidup kita. Doa-doa kita yang belum terjawab bukan berarti suatu malapetaka dalam hidup. Belum terjawabnya doa kita boleh jadi merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Memang, menurut pandangan subjektif kita, setiap doa yang kita panjatkan memiliki banyak kebaikan. Misalnya, kita meminta kekayaan supaya dapat meringankan penderitaan orang lain, atau kita meminta supaya Allah memberikan jabatan terhormat di kantor. Dengan jabatan itu, kita dapat bersedekah lebih banyak lagi. Banyak doa yang tak kalah mulianya dengan doa di atas. Tetapi, mengapa belum juga terkabul? Terkadang kita melihat sesuatu dari sudut pandang diri kita sendiri, padahal pengetahuan kita sangat terbatas. Buktinya, kita tidak akan pernah mengetahui apakah esok hari kita masih hidup atau tidak. Begitupun dengan doa. Kita tidak pernah mengetahui bahwa doa-doa kita membawa kebaikan atau kesengsaraan dalam hidup. Sebagus dan semulia apapun lantunan doa-doa kita, kita tidak mengetahui dengan pasti apakah ketika terkabulnya doa tersebut lantas kita menjadi bahagia selamanya. Belum tentu. Malah sebaliknya, boleh jadi pandangan Allah berbeda dengan sangkaan kita. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi pada hambanya. Dia mengetahui peristiwa buruk yang menimpa kita. Dia pun mengetahui peristiwa terindah dalam hidup kita. Dia akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Besar kemungkinan belum terkabulnya doa kita karena Allah mencintai diri kita. Allah tidak mau melihat kita kesusahan jika doa tersebut terkabulkan. Dengan kata lain, apa yang kita duga baik belum tentu baik bagi diri kita. Sebaliknya, apa yang kita benci justru menjadi yang terbaik dalam kehidupan ini. Untuk menanggapi kondisi seperti ini, berusahalah mengubah sudut pandang kita. Jika sebelumnya kita selalu menyalahkan Allah, Allah tidak adil, dan mengeluh, sekarang bukalah hati kita. Yakinlah bahwa Allah selalu mengabulkan doa-doa kita. Tumbuhkanlah sikap yang arif, ambillah hikmah kebaikan, berprasangka baiklah, positive thinking kepadanya. Insya Allah, segala permintaan kita segera terjawab. Tatkala sebelum terjawab, itulah jawaban terbaik dari Allah. Untuk menambah keyakinan Anda, saya kutipkan sebuah hadis qudsi yang cukup populer. Berikut kutipannya. Aku adalah sebagaimana prasangka hambaku tentang aku, maka seyogyanya dia memiliki prasangka yang baik tentang aku. Saat membaca hadis qudsi ini, saya semakin bertambah yakin bahwa kesuksesan doa seseorang ditentukan oleh sejauh mana kadar kepercayaannya kepada Allah. Semakin tinggi tingkat kepercayaannya kepada Allah, semakin dekat dia dengan Allah. Semua keinginannya dapat dengan mudah terkabulkan. Ketiga, menumpuknya dosa kita. Benarkah Anda mencintai Allah? Pertanyaan itu sontak saja membuat saya terperanjat. Baru pertama kali saya berkenalan dengan seorang teman yang langsung menanyakan kecintaan saya kepada Sang Pencipta. Apa maksud teman saya ini? Saya diam sejenak, lalu saya tatap wajahnya. Dia hanya tersenyum tipis. Ternyata teman saya hanya menguji kadar kecintaan saya kepada Allah. Meskipun saya belum menjawabnya, dia yakin saya adalah orang yang cinta kepada Allah. Namun, beberapa menit kemudian, dia bertutur kembali. Katanya, banyak orang mengaku cinta kepada Allah, padahal mereka berbohong. Menurut teman saya, sebagian manusia telah membohongi dirinya sendiri. Mereka mengaku cinta kepada Sang Khalik, tetapi sholat seringkali ditinggalkan. Mereka mengaku dekat dengan Allah, tetapi gemar melakukan kemaksiatan. Pada intinya, hal itu berarti mereka tidak menaruh rasa cinta kepadanya. Sama halnya dengan doa kita yang belum dikabulkan. Itu karena kita membohongi diri kita sendiri. Kita selalu menginginkan doa kita terjawab, tetapi setiap hari kita tidak pernah lepas dari gelimang dosa. Kita terus-menerus mengingkarinya. Analoginya, bagaimana seseorang akan memberikan kebaikan pada kita jika setiap kali berjumpa dengannya, kita selalu menyakiti hatinya. Mustahil orang tersebut bersedia menuangkan kebaikan ke dalam gelas kita. Justru ia akan menjauh. Bahkan ketika berpapasan dengan kita, ia lebih memilih menghindar daripada harus melihat wajah kita.
Perbuatan-perbuatan dosa kita telah menjadi hijab, penghalang antara doa kita dan Allah. Allah, Tuhan yang Maha Suci, tidak menyukai hambanya yang bergelimangan kemaksiatan. Dia menyukai hamba-hamba yang bersih, lahir dan batinnya. Saya teringat sebuah cerita yang pernah dituturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita seorang yang melantunkan doa sambil mengangkat tangan. Ia berdoa dengan amat khusyuk, akan tetapi doanya tidak pernah diluluskan Allah. Penyebabnya sederhana sekali, yakni makanan orang tersebut bersumber dari harta yang haram. Begitulah penuturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita perlu mengkritisi diri kita sendiri. Tanyakan dalam diri kita, bagaimana Allah akan menerima permintaan seorang hamba kalau ia saja selalu menyantap makanan yang haram. Sucikanlah diri kita ketika akan bersujud di hadapannya. Sebelum kita mulai berdoa, periksalah perilaku-perilaku kita. Tengoklah diri kita. Tanyakan dalam lubuk hati terdalam kita, sucikah hati saya? Dengan begitu, kita telah memulai pendekatan kepadanya dengan cara yang benar. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba akan selalu dikabulkan doanya oleh Allah selagi ia tidak berdoa dengan sesuatu yang berdosa, memutus silaturahim dan tergesa-gesa. Selain menggunungnya dosa kita, ternyata ada dua penyebab lain mengapa doa kita tak kunjung Allah kabulkan, yaitu memutus silaturahim dan tergesa-gesa. Yang terakhir ini mengusik hati saya. Coba perhatikan kata terakhir, tergesa-gesa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertutur, orang yang tergesa-gesa adalah mereka yang mengatakan, saya berdoa kepada Allah tapi tidak dikabulkan. Kemudian ia mengeluh karenanya dan berhenti untuk berdoa. Astagfirullah. Saya kembali terhenyak, ternyata selama ini sebagian di antara doa kita sudah ditolak oleh Allah. Sudah sering saya mendengarkan orang yang mengeluhkan doanya yang tidak jua datang menghampiri. Jadi, jalan terbaik yaitu mengurutkan terlebih dahulu apa saja faktor yang menyebabkan doa kita tidak terkabulkan. Pahami tata cara berdoa, lalu mulailah berdoa sesuai dengan tuntunan Allah. Buku ini akan memberikan panduan jiwa dan raga dalam meminta keinginan-keinginan kita kepadanya. Buku ini memandu kita untuk berdoa yang kita berprasangka baik, berpeluang akan diijabah olehnya, insya Allah. Lanjut, energi syukur. Salah satu pusat energi yang terkandung dalam Al-Quran adalah energi syukur. Seperti apakah energi syukur yang terkandung dalam Al-Quran? Kalau kita telusuri bersama ayat demi ayat dalam Al-Quran, seringkali kita menjumpai kata syukur dengan beragam redaksi. Perintah bersyukur pun selalu didengung-dengungkan oleh Al-Quran, seakan-akan sifat kesyukuran ini memiliki keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk senantiasa mempertajam kesyukuran, tasyakur. Salah satunya dapat kita temui dalam surat Ibrahim 14, tepatnya ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Dalam ayat lain, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 152. Bersyukurlah terus-menerus dalam hidup meskipun kita merasakan bahwa hidup ini penuh kesempitan dan ujian. Tetaplah bersyukur karena kenyataannya banyak nikmat Allah yang sudah diberikan dalam hidup kita. Mungkin kita bukanlah orang yang kaya, tetapi kita memiliki kesehatan yang prima. Kita memiliki hubungan baik dengan banyak teman atau keluarga, kita selalu harmonis. Artinya, kenikmatan Allah sudah mengalir dalam kehidupan kita.
Betapa kuatnya Al-Quran menyuntikkan kata-kata syukur dalam kehidupan ini. Al-Quran memberikan panduan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak ingkar. Semakin kita bersyukur, semakin banyak kenikmatan berdatangan dalam diri kita. Sungguh bahagianya. Apa itu syukur? Sejak tadi kita sudah membicarakan syukur, bukan? Ngomong-ngomong, apakah sebenarnya syukur itu? Jangan-jangan selama ini kita tidak mengetahui apa arti syukur. Kita menduga bahwa syukur itu banyak-banyak melafalkan ucapan Alhamdulillah. Kita menduga dengan memperbanyak ucapan hamdalah tersebut, kita telah bersyukur. Padahal ungkapan hamdalah hanya sebagian kecil dari wujud rasa syukur. Ada beberapa arti syukur yang mesti kita pahami. Bersyukur menurut bahasa Arab syakara artinya mengakui kebajikan. Misalnya, kita mengatakan syakartullah atau syakartu lillahi. Aku berterima kasih kepada Allah, artinya mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur menurut etimologi bahasa bisa juga diartikan pengaruh makanan pada tubuh hewan. Hewan yang bersyukur artinya hewan yang sudah memadai kehidupannya, makanannya meskipun minim. Dengan kata lain, hewan yang gemuk dengan pakan yang sedikit. Muhammad bin Sahih Al-Munajjid, Silsilah Amalan Hati, terjemahan halaman 235. Pengertian istilah terminologis bersyukur memiliki arti memperlihatkan pengaruh nikmat ilahi yang melekat dalam diri kita, yaitu melalui kolbu dengan beriman, melalui lisan dengan pujian dan sanjungan, melalui anggota tubuh dengan melakukan amal soleh dan ketaatan. Saya lebih tertarik pada arti syukur yang terakhir ini. Secara terminologis, dengan demikian, sedikit saja nikmat yang Allah berikan, begitu menginspirasi kita untuk sebanyak mungkin bersyukur. Apalagi ketika nikmat dari Allah berlimpah ruah, maka kesyukuran kita semakin berlipat ganda. Kita ucapkan dengan lisan kesyukuran itu, kita tanamkan dalam hati terdalam rasa kesyukuran itu, kemudian kita bagikan kesyukuran itu kepada orang lain. Terserah Anda memilih definisi syukur yang tepat dengan latar belakang Anda. Semua definisi syukur di atas pada dasarnya sama, yakni menghargai segala nikmat yang diberikan Allah meskipun hanya sedikit. Bagaimana mengundang rasa syukur? Kita sudah mengetahui arti syukur, bukan? Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah caranya mewujudkan kesyukuran itu? Selama ini kita sering diperintahkan oleh ustadz dan ulama supaya meningkatkan kesyukuran kita. Setiap awal khotbah sholat Jumat, kita selalu diingatkan agar senantiasa bersyukur. Namun, sudahkah kita mengetahui cara terefektif merengkuh rasa syukur? Ya atau belum? Terdapat 3 cara mengundang rasa syukur dalam kehidupan keseharian kita, yakni 1. Mengenal nikmat Allah. 2. Siap menerima nikmat Allah. 3. Dan menggunakannya sesuai dengan kemauan sang pemberi. Menarik, bukan? Mari kita pahami satu persatu. Pertama, mengenal nikmat Allah. Tak kenal maka tak ... Saya sengaja tidak melanjutkannya. Anda pasti sudah dapat menebaknya, bukan? Seperti itulah nikmat Allah. Ketika kita tidak mengenal nikmat Allah yang melekat dalam diri kita, tentu kesyukuran tidak akan pernah datang. Kita terus mengeluh bahwa Allah tidak pernah memberikan nikmatnya. Justru Allah memberikan ujian dan kesulitan. Kita merasa gagal. Hasilnya, setiap hari wajah kita diliputi kekecewaan, murung, dan marah. Bisa-bisa wajah kita cepat tua, menua dini.
Kita tidak kunjung menjadi bahagia dan membahagiakan diri. Hidup kita diliputi kekhawatiran, keputusasaan, suram, dan serba tak menentu. Ini berbeda dengan mereka yang mengenal nikmat Allah. Ia selalu tersenyum meskipun musibah datang mendera hidupnya. Ia bahagia dengan apa yang sudah ia dapatkan. Tak ada keluhan, yang ada hanya rasa syukur. Ujung-ujungnya, dari waktu ke waktu, hari berganti hari, rezeki selalu mengalir dalam dirinya. Ia hidup berkecukupan. Biasanya, sifat seperti ini justru dimiliki oleh orang kaya. Orang miskin jarang sekali memilikinya. Mungkin kita pernah mendengar sebuah ungkapan yang tak asing lagi. Orang miskin semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Mengapa begitu? Orang miskin selalu saja mengeluhkan hidupnya. Mereka terfokus pada kemiskinannya. Memang mereka bekerja, tetapi mereka bekerja sambil menggerutu, memaki diri sendiri, dan tidak ikhlas menerima ketentuan Allah. Sebaliknya, sebagian orang kaya bekerja dengan kebahagiaan. Mereka fokus bagaimana cara meningkatkan kekayaan mereka. Terlepas saat ini, kita orang kaya atau miskin tidak menjadi persoalan. Kita yang kaya bisa bertambah kaya. Kita yang miskin pun bisa menjadi kaya. Yang kita butuhkan saat ini adalah menguak rahasia terbesar untuk menjadi kaya dan bahagia. Salah satunya yaitu kita mesti mengenal nikmat Allah yang melekat dalam kehidupan kita. Dengan pengenalan itu, kita sedang mengundang rasa syukur dalam hidup kita. Untuk mengenali nikmat Allah sebetulnya sangat sederhana. Coba Anda jawab pertanyaan berikut ini. Apakah saat ini Anda hidup dalam kecukupan? Apakah saat ini Anda memiliki kesehatan yang memadai, tidak pernah sakit-sakitan? Apakah Anda pernah mengalami musibah atau Allah menyelamatkan Anda? Apakah Anda dianugerahi istri yang penuh pengertian dan selalu mendorong semangat hidup Anda? Apakah Anda pernah mengalami kegagalan, lalu tiba-tiba Anda bangkit dan menemukan jalan keluar? Apakah detik ini Anda masih dapat bernapas, melihat, mendengar, berjalan, meraba, tersenyum, dan sebagainya? Masih banyak pertanyaan lainnya yang dapat kita tanyakan ke dalam diri kita. Tanyakan kepada diri kita apa saja yang sudah kita rasakan selama ini. Kita harus banyak bertanya pada diri sendiri. Koreksi diri kita dengan sederet pertanyaan. Upayakanlah menyusun pertanyaan yang menggambarkan kenikmatan yang telah kita dapatkan. Pertanyaan-pertanyaan di atas hanya sebagai pengingat saja dan sebagai identifikasi menikmati kelimpahan rezeki Allah yang sudah kita peroleh. Dengan mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah yang melekat dalam diri kita, kita semakin menyadari bahwa hidup ini perlu disyukuri. Kita menyadari telah diberikan banyak nikmat yang kalau kita mencoba menghitungnya, kita tak akan sanggup. Wa in ta'udu nikmatallah illa tuhsyuha. Andaipun samudra ini dijadikan sebagai tinta, batang pepohonan sebagai pena, dan tanah lapang di dunia ini dijadikan sebagai lembaran kertas, tidak akan pernah sanggup seorang pun menuliskan satu persatu kenikmatan yang sudah dianugerahkan Allah. Betapa banyaknya nikmat Allah yang melekat dalam diri kita. Seyogyanya, setiap detik dan tarikan napas kita senantiasa diembuskan dengan rasa syukur. Dengan begitu, kita akan selalu merasakan kebahagiaan hidup. Tak ada lagi keluh dan kesah, tak ada lagi raut wajah yang suram, semua berganti dengan senyum dan semangat menjalani lika-liku kehidupan ini. Kedua, siap menerima nikmat Allah.
Setelah kita mengetahui betapa banyak nikmat Allah yang mengalir dalam hidup ini, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan diri kita untuk menerima aliran nikmat tersebut. Sebagian orang memahami bahwa nikmat Allah itu melimpah ruah. Sayangnya, mereka tidak mengkondisikan dirinya untuk menerima nikmat itu, malah mereka menutup diri. Misalnya, kita adalah seorang saudagar pakaian. Supaya barang dagangan kita laris, tentu saja kita harus datang pagi hari sebagai wujud keseriusan kita untuk berdisiplin dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan kita. Akan tetapi kenyataannya kita kerap datang siang hari, bermalas-malasan dan selalu mengeluh. Dalam hati kita sudah tertanam bahwa tidak ada pelanggan yang mau melirik barang dagangan kita. Kita pun acuh tak acuh kepada pengunjung, berwajah murung dan suram. Tak ada senyum sedikit pun dari wajah kita. Akibatnya, kita tak jua mendapatkan rezeki sesuai harapan. Berdasarkan posisi seperti ini, kita sudah menghalangi datangnya sumber rezeki. Kita tidak mempersiapkan diri menyambut datangnya rezeki dari Allah. Begitulah kira-kira ilustrasi jiwa yang menutup diri menyambut karunia Allah. Setiap saat kita semestinya membuka diri menyambut kedatangan karunia Allah. Karunia Allah tidak pernah pilih kasih. Allah tidak menyukai cara tebang pilih terhadap hambanya. Dia akan datang kepada siapapun yang mau dan siap menerimanya. Tak pandang bulu apakah muslim atau non-muslim. Karunia Allah secara fitrah mendatangi orang-orang yang memiliki kesiapan untuk menerima meskipun ia bukanlah orang beriman atau kufur. Ingat bahwa Allah Maha Pengasih, rahmatnya meliputi seisi alam ini. Lalu, bagaimana cara kita mempersiapkan diri menerima karunia atau nikmat Allah yang berlimpah ruah itu? Awalnya, kita butuh menstabilkan hati dan pikiran kita, zero, mind, and soul. Sebab, datangnya karunia Allah berawal dari hati dan pikiran kita. Ketika kita berpikir bahwa kita tak akan pernah mendapatkan karunia darinya, atau kita selalu mengalami kegagalan, lalu hati kita pun membenarkannya, terhalanglah diri kita dengan karunia Allah. Bukankah Allah Maha mendengar bisikan hati dan pikiran kita? Lagi-lagi, kita butuh hati dan pikiran yang jernih dan positif. Kejernihan hati dan pikiran positif pada hakikatnya memancarkan energi kebaikan ke alam sekitar. Alam sekitarlah yang akan merespons kehendak kita. Allah pun akan merespons apa keinginan-keinginan yang terpancar dari dalam hati dan pikiran kita. Tepat sesuai dengan sunnatullah, hukum ketertarikan. Namun, kejernihan hati dan pikiran positif belumlah secara penuh mengundang derasnya karunia Allah mengalir dalam diri kita. Kita membutuhkan kolaborasi doa, syukur, dan sabar. Kita perlu melakukan sinergi antara ketiganya. Dalam lembaran-lembaran bab selanjutnya, saya akan memaparkan bagaimana membuka pintu-pintu rezeki melalui kolaborasi doa, syukur, dan sabar. Oleh sebab itu, jangan berhenti di halaman ini. Bacalah sampai tuntas buku ini. Anda akan mendapatkan cara terbaik bagaimana mengalirkan karunia Allah ke dalam kehidupan Anda, keluarga, dan siapapun yang Anda inginkan. Mari kita berikhtiar. Ketiga, memanfaatkan nikmat sesuai dengan kemauan Sang Maha Pemberi. Apa yang kita lakukan setelah memperoleh karunia? Menghambur-hamburkannya atau membelanjakannya untuk kebaikan kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai? Saya berharap Anda mengalokasikan karunia Allah itu untuk orang lain juga. Dan inilah sebaik-baiknya manusia. Inilah sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan untuk diri Anda sendiri saja.
Saya kerap menemukan orang-orang yang diberikan karunia berlimpah, baik berupa kesehatan, materi, dan sebagainya, tetapi lupa akan dirinya sendiri. Karunia kesehatan yang diberikan Allah justru dipergunakan hanya untuk melakukan hal-hal yang kurang produktif. Begitu karunia kesehatan itu dicabut olehnya, barulah kita sadar betapa ruginya diri ini, betapa lupa sering menghampiri hidup kita. Saya pun kerap menemukan sebagian orang yang benar-benar memaksimalkan karunia kesehatannya untuk mengejar kebaikan, bahkan untuk mengejar kelimpahan. Saya pernah bertanya kepada seorang pekerja keras dan punya kedisiplinan. Saya mengamati betapa ia bersungguh-sungguh mencari uang. Ketika saya bertanya, mengapa mesti bekerja keras mengejar uang? Apa jawabannya? Hari ini saya diberikan kesehatan oleh Allah, jadi saya harus menggunakan sebaik mungkin untuk bekerja keras dan mendapatkan banyak uang. Boleh jadi esok hari saya jatuh sakit, namun setidaknya saya sudah mendapatkan banyak uang untuk menghidupi keluarga saya. Masih sehat bekerjalah dengan tekun, cerdas, dan keras. Mas Rusdin. Saya pun tertegun. Jujur saja, selama ini kita menggunakan karunia Allah belum tentu sesuai dengan kehendaknya. Salah satu penyebabnya yaitu kita kurang memahami apa sebenarnya kehendak Allah. Apabila kita sudah memahami setiap kehendak Allah dan mau menggunakan karunia itu sesuai dengan kehendaknya, insya Allah karunia itu akan terus bertambah. Kita bisa kaya, bahagia, dan sukses. Allah akan tersenyum ketika melihat seseorang yang menggunakan pemberiannya sesuai dengan kehendaknya. Bahkan, malaikat dan alam semesta turut bertasbih memohonkan supaya Allah memperbanyak karunia-Nya kepada kita. Terlebih, apabila kita semakin hari semakin bersyukur, sekecil apapun karunia Allah. Lalu, karunia yang minim itu kita pergunakan sesuai kehendaknya, maka pastilah Dia akan menambahnya. Lalu, apa kemauan Allah atas karunia yang Dia berikan? Beragam, yakni sesuai dengan jenis karunia yang kita dapatkan. Misalnya, ketika kita mendapatkan kelimpahan harta, bersedekahlah. Beri makanlah anak-anak yatim, santunilah orang-orang miskin. Pada dasarnya, bersedekah sama dengan mengundang karunia yang lain untuk berbondong-bondong datang pada diri kita sendiri. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kelimpahan rezeki yang kita peroleh. Mungkin bukan saat itu juga, akan tetapi di waktu yang lain. Begitupun ketika Allah melimpahkan karunia kesehatan kepada kita, pergunakan sebaiknya masa-masa sehat kita untuk menjemput rezeki. Tekun beribadah sebanyak mungkin. Insya Allah, Sang Maha Pemberi melancarkan usaha kita. Selain itu, Allah pun memerintahkan kita supaya menyebut, bukan menghitung, karunia yang telah diberikannya. Kita sebaiknya menyebutkan satu demi satu apa saja yang sudah kita dapatkan di hadapannya setiap hari. Kita dapat menyebutnya setelah usai sholat, berzikir, atau bertafakur. Saya kutipkan sebuah ayat yang menerangkan hal tersebut. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Quran Surat Ad-Duha 93 ayat 11. Begitulah wujud rasa syukur kita kepadanya. Semua pemberiannya sekecil apapun itu patut kita syukuri. Caranya sangat sederhana. Akuilah segala nikmatnya itu dengan menyebut-nyebutnya dalam doa dan zikir, seperti perintah ayat di atas yang sudah sering kita baca. Kemauan Allah selanjutnya terhadap kelimpahan nikmat yang diberikan kepada kita adalah menampakkan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Tentunya dengan sikap rendah hati, tidak sombong. Apa iya Allah menyuruh kita supaya menampakkan nikmat darinya? Kalau jawabnya iya, apa maksud Allah?
Sepenggal pengalaman ayah Abu Ahwash berikut bisa jadi penjelas dan penegas pertanyaan di atas. Aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang lusuh, kata ayah Abu Ahwash. Apakah kamu mempunyai kekayaan? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Abu Ahwash menjawab, ya. Berupa apa? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beragam, yaitu unta, budak, hewan ternak, dan kuda. Mendengar jawaban darinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menuturkan, kata-kata ini sangat mengenang di benak saya. Mudah-mudahan Anda pun demikian. Apabila Allah memberimu harta, perlihatkanlah pengaruhnya pada dirimu. HR hadis riwayat Nasa'i. Hasan al-Basri pun turut mengomentari hadis tersebut. Tulisnya, apabila Allah memberikan nikmat kepada suatu kaum, Dia menuntut mereka untuk bersyukur kepadanya. Apabila mereka bersyukur kepadanya, Allah mampu untuk menambahkan nikmatnya kepada mereka. Akan tetapi, apabila mereka mengingkarinya, Allah mampu untuk menimpakan kepada mereka suatu azab besar. Ungkapan Hasan al-Basri mengindikasikan bahwa dengan menunjukkan nikmat Allah yang melekat dalam diri kita, berarti kita telah mengungkapkan rasa syukur. Dia pun akan menambahkannya. Sebaliknya, kita yang menyembunyikan nikmat Allah yang sudah melekat dalam diri kita, termasuk orang yang ingkar, sehingga siap-siap saja nikmat itu akan dicabut dari diri kita. Oleh karena itu, tidak mengherankan mereka yang banyak mendapatkan nikmat kekayaan, tetapi masih saja merasa belum cukup. Tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hidup. Harta yang mereka miliki justru menambah beban dalam kehidupan. Contohnya, banyak orang kaya yang sering sakit-sakitan atau keluarganya tidak harmonis. Biarpun kaya seperti kisah Karun, tapi tidak bahagia. Apa guna kekayaan berlapis-lapis kalau kebahagiaan hidup tak kunjung datang? Selanjutnya, energi sabar. Sudah sering saya ataupun Anda menemukan ayat-ayat Al-Quran yang memotivasi diri kita untuk bersabar. Saya sendiri sering bertanya-tanya, mengapa Allah kerap mengemukakan kata sabar? Terkadang Dia menggandengkan kata sabar dengan sholat, kata sabar dengan pertolongan Allah, atau kata sabar dengan orang-orang beriman. Apa sesungguhnya maksud Allah tersebut? Kerap kali saya membaca Al-Quran. Begitu saya mendapati kata sabar, saya terhenti beberapa saat untuk merenungi ayat tersebut. Seolah-olah ayat-ayat itu berkomunikasi dengan diri saya. Contoh sederhana, ketika saya terkena musibah, begitu membuka mushaf Al-Quran, saya langsung menemukan kata-kata sabar. Seolah-olah saya terpancing untuk menelusuri maknanya. Karena rasa penasaran yang mendalam, saya pun mencoba memahami arti setiap ayat yang ada kata sabar. Alhasil, saya menjadi bertambah yakin bahwa musibah yang menimpa diri saya harus dihadapi dengan sabar. Saya merasakan ayat-ayat tersebut telah menyuntikkan kesabaran dalam diri saya. Seolah-olah terjadi perpindahan energi dari Al-Quran ke dalam diri saya. Energi sabar itulah yang dipindahkan Al-Quran ke dalam kehidupan saya. Mungkin demikianlah salah satu maksud dan hikmah Allah yang menempatkan kata-kata sabar di dalam Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran bukan semata-mata bacaan ritual, akan tetapi Al-Quran benar-benar menjiwai kehidupan kita. Masalahnya adalah cukup sulit bagi kita menjiwai nilai-nilai Al-Quran, terutama menjiwai makna sabar. Penyebabnya, sebagian orang beranggapan bersabar adalah pasrah begitu saja, tanpa mau melakukan perbaikan.
Jujur saja, pada awalnya saya pun salah mengartikan sikap sabar. Saya mengira bahwa sabar itu menerima apa adanya saja tanpa mau memperbaiki usaha. Pokoknya pasrah sajalah. Pikiran-pikiran seperti itulah yang sampai saat ini melekat dalam batin saya. Akibatnya, begitu orang lain menasihati saya supaya bersabar, saya malah mengartikan bahwa dia menyuruh saya supaya pasrah saja. Bahkan, pikiran-pikiran seperti itu sempat bersarang dalam kehidupan saya saat masa kanak-kanak. Tidak menutup kemungkinan kita pun masih menganggap bahwa sabar hanyalah sifat berpasrah saja atas ketentuan Allah. Kita sering mempertukarkan tempat antara sabar, tawakal, dan pasrah. Keadaan seperti ini tidak boleh kita biarkan begitu saja. Sabar, tawakal, dan pasrah memiliki arti yang berbeda. Apa arti sabar itu? Saya petikkan sebuah kalimat sederhana dalam sebuah buku karya Muhammad bin Salih Al-Munajjid. Sabar ialah bertahan dalam mengerjakan perintah Allah dan menahan diri dari amal perbuatan yang dilarang Allah. Beliau menarik kesimpulan pendek. Dengan demikian, dalam makna sabar terkandung pengertian mencegah, bersikeras, dan keengganan. Tulisnya dalam buku dalam terjemahan Indonesia Silsilah Amalan Hati. Ternyata sabar bukanlah sikap pasrah, melainkan sikap menahan diri. Contoh, ketika Anda memiliki uang yang banyak, tentu Anda akan semakin konsumtif. Suatu saat, Anda malah cenderung membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu Anda butuhkan. Nah, apabila Anda mampu menahan kemauan Anda untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan itu, Anda termasuk orang yang memiliki kesabaran. Contoh lain, suatu kesempatan pacar Anda meminta Anda untuk mencium pipinya. Saat itu tidak seorang pun yang melihat Anda. Pada kesempatan ini, Anda leluasa untuk menciumnya, namun Anda tidak mau melakukannya. Artinya, Anda telah berhasil mengekang atau menahan hawa nafsu diri. Sikap Anda ini berarti Anda telah menjalankan salah satu arti kesabaran, menahan diri. Suatu saat, mungkin kita pernah mendengar nasihat dari orang-orang bijak bestari. Begini bunyinya, sabarlah dalam setiap usahamu. Ungkapan ini bukan berarti kita dianjurkan pasrah begitu saja. Sabar dalam ungkapan itu berarti kita tetap menahan diri untuk pantang menyerah, alias kita harus terus berusaha. Sabar bukan berarti berhenti berusaha atau bekerja. Justru sabar dalam berusaha yaitu menahan diri supaya tetap bersemangat dalam bekerja, tidak malas. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan energi kesabaran kepadanya. Tidak ada nikmat energi yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Next, melatih kesabaran. Mungkin kita sudah sering mendengar kata-kata bertuah ini. Apa yang ada di hadapan kita dan apa yang ada di belakang kita hanyalah hal-hal kecil apabila dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Kata-kata mutiara ini berasal dari orang sukses bernama Oliver Wendell Holmes. Sederetan kata-kata Holmes di atas mengingatkan saya pada pentingnya kita berlatih untuk mengeluarkan segala kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri. Kelebihan-kelebihan diri itulah yang semestinya kita tonjolkan. Salah satu kelebihan kita miliki yaitu memosisikan diri pada tempatnya. Maksud saya adalah menjadikan diri kita sesuai dengan harapan ilahiyah. Inilah yang semestinya kita tonjolkan dalam serangkaian kehidupan kita.
Salah satunya adalah apa yang saya sebut dengan menyabarkan diri. Memang, saya yakin diri kita memiliki potensi sabar dan potensi untuk tergesa-gesa alias dalam bahasa sederhananya kurang sabar. Kedua potensi itu kerap kali kita perdaya gunakan dalam keseharian kita. Ujung-ujungnya, keduanya membentuk karakter kita. Dalam bahasa keislamannya adalah akhlak. Tugas kita adalah menjadi jiwa berakhlak Qur'ani. Salah satunya yaitu menjadi penyabar. Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tegas Rasulullah SAW. Artinya, setiap diri kita sudah diberikan kesempurnaan akhlak. Cuma kesempurnaan akhlak tersebut masih terpendam dalam diri kita. Butuh cara untuk memunculkannya termasuk sabar. Cukupkah dengan mengetahui cara memunculkan akhlak terbaik, lantas kita dapat menemui kesempurnaan akhlak kita? Saya belum yakin. Akhlak terbaik dimunculkan bukan semata-mata dengan mengetahui caranya. Kita bukan saja tahu, tetapi kita pun harus mau. Tahu dan mau, dua komponen inilah yang semestinya ada dalam setiap pribadi. Banyak orang yang tahu bahwa kesabaran adalah kunci utama kesuksesan, akan tetapi sangat sedikit mereka yang mau menjadi jiwa penyabar. Hal ini menjadi peringatan, khususnya bagi diri saya sendiri. Hari ini mungkin saja saya berhasil memunculkan sikap sabar. Esok hari apakah saya dapat memunculkannya lagi? Saya tidak dapat menjaminnya. Saya hanya berusaha mengetahui bagaimana menjadi pribadi penyabar. Kemudian dengan usaha maksimal, berusaha mewujudkan apa yang saya ketahui itu. Sederhana bukan? Menyederhanakan sesuatu yang rumit memang tidaklah mudah. Terkadang saya sendiri terjebak pada sesuatu yang rumit, padahal sesuatu yang rumit itu dapat disederhanakan. Tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang tepat. Ketika beliau dicaci maki, dilempari kotoran unta, dihina, dan sebagainya, beliau mampu menyederhanakan semua itu dengan sangat baik. Wahai Rasulullah, biarkan saya membalas ejekan mereka terhadapmu. Berdoalah kepada Allah supaya menaungi diri mereka dengan azab sekarang juga. Mintalah kepadanya supaya menyegerakan azab kepada mereka sekarang juga. Ungkap malaikat Jibril alaihi salam. Lagi-lagi Rasulullah menyederhanakan kerumitan saat itu juga. Duhai Allah, ampuni mereka karena mereka belum mengetahuinya. Sampai saat ini, saya amat teringat dengan doa Rasulullah itu. Sungguh, beliau memiliki kesabaran yang luar biasa. Lantas, saya mulai berpikir lagi. Saya petikkan kembali doa Rasulullah di atas. Ya Allah, ampuni mereka, karena mereka belum mengetahuinya. Perhatikan kata-kata yang tercetak miring tersebut. Sebuah pertanyaan menggeliat dalam benak saya. Apakah ketika mereka sudah mengetahui akan kesalahan-kesalahan mereka dan kebenaran ajaran Rasulullah, lantas mereka mengakui kenabian Rasulullah dan mengakui bahwa Allah Tuhan semesta alam? Saya yakin kita akan ramai-ramai menjawabnya belum tentu. Satu pertanyaan lagi, kalau begitu mengapa Rasulullah ngotot agar Allah mengampuni mereka yang belum mengetahui itu? Masya Allah, ketika mengajukan pertanyaan terakhir itu, bulu-bulu roma saya merinding. Saya mulai memahami apa maksud doa Rasulullah tersebut. Begini. Menurut saya, ketika Rasulullah memohonkan mereka ampunan karena mereka tidak mengetahui, sebenarnya di situ ada harapan besar Rasulullah. Beliau meyakini dan mempercayai bahwa setelah orang-orang tersebut mengetahui ajaran Allah, mereka akan sadar dan mau mengikuti jejak Rasulullah. Di sini, Rasulullah menunjukkan bahwa seorang penyabar selalu berpikir positif thinking, dan berhati positif feeling.
hari, harapan Rasulullah menjadi kenyataan. Banyak pemuka kaum Quraisy yang dahulu membencinya berbalik arah menjadi pembela agama Allah. Sampai saat ini pun, kesuksesan Rasulullah SAW masih terasa. Itu semua karena kesabaran beliau memberikan pencerahan hidup pada umat manusia. Terbukti sudah kesabaran mendatangkan kesuksesan hidup. Saya lebih senang menyebutnya sabar sebagai the true power of success. Next, sabar, the true power of success. Sukses bagaimanakah yang kita idam-idamkan? Banyak orang menginginkan kesuksesan dalam kehidupannya, termasuk saya. Namun, sudahkah kita mengetahui atau menuliskan konsep kesuksesan bagi diri kita sendiri? Karena konon setiap jiwa memiliki standar sukses berbeda-beda. Artinya, dari perbedaan itu, kita harus merumuskan satu pilihan yang tepat untuk kehidupan kita. Terserah apapun konsep kesuksesan menurut subjektif diri kita. Yang jelas, semua kesuksesan itu membutuhkan karakter diri. Salah satunya ialah melalui latihan kesabaran. Memang, latihan ini bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi, bila kita lakukan, sulit tapi bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita senang membaca kisah orang-orang terkenal di dunia ini, kita akan mendapati sebuah kesimpulan praktis bahwa kesuksesan seseorang sangat bergantung pada hasratnya untuk berubah. Ada titik celah di sini, hasrat berubah. Itulah yang saya sebut sebagai hasrat kesabaran. Artinya, ia memiliki hasrat atau kemauan keras untuk mewujudkan cita-cita luhurnya. Kemungkinan besar, kegagalan seseorang disebabkan oleh ketidaksabaran dalam menjalani kehidupan. Ia tidak tahan berjuang keras mewujudkan impian-impiannya. Sedikit saja terjawab, sedikit saja terjatuh, ia tidak mau bangkit kembali. Karakter seperti itulah yang menjadikan kita cepat kalah melawan hawa nafsu. Secara otomatis, ia termasuk dalam jiwa yang jauh dari kesabaran. Bagaimana mungkin kita akan mencapai kesuksesan tanpa adanya hambatan? Sungguh hal yang tidak mungkin, bukan? Saya tak mau menyalahkan siapapun, Andalah yang lebih mengerti hidup dan masa depan Anda. Hanya yang perlu kita ingat, untuk mewujudkan kesuksesan dan kebahagiaan, hidup butuh hasrat berubah. Hasrat inilah yang harus didongkrak oleh jiwa kesabaran. Anda termasuk saya butuh pendorong untuk terus maju mengejar kesuksesan. Kita butuh kekuatan yang terus-menerus memotivasi kita untuk bergerak maju ke depan. Kita membutuhkan hasrat untuk berubah. Oleh sebab itu, pada bagian ini saya tekankan supaya memiliki hasrat berubah yang dipadukan dengan sifat sabar. Kalau kita hanya mengandalkan hasrat tanpa adanya karakter sabar, saya bisa memastikan bahwa semua hasrat itu tidak akan mungkin menjadi kenyataan. Kita sebaiknya mengombinasikan antara hasrat dan karakter sabar, sehingga kita dapat mencapai kesuksesan hidup dengan mulus. Sebagai contoh, Anda berhasrat mengejar karir di kantor Anda. Anda pun mulai mendisiplinkan diri, Anda mulai memperbaiki hubungan dengan pimpinan, menorehkan prestasi kerja, dan seterusnya. Akan tetapi, sudah 4 tahun lamanya, Anda pun tidak pernah menjadi apa yang Anda inginkan. Karir Anda tetap sedang-sedang saja, seperti sedia kala. Anda pun tidak bersabar dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari kantor. Anda pindah kerja ke kantor lain. Belakang hari, Anda baru tahu bahwa kenaikan jabatan Anda di kantor yang Anda tinggalkan itu sudah direncanakan oleh pimpinan, hanya membutuhkan 2 tahun lagi. Pimpinan menginginkan Anda menambah pengalaman sebelum Anda benar-benar dinaikkan jabatannya.
Akan tetapi, apa boleh buat, Anda sudah keluar dari kantor tersebut. Mungkin saja jika Anda sedikit bersabar, impian karir Anda akan segera tercapai. Anda hanya menunggu 2 tahun lagi. Memang tidak ada yang dapat menjamin baik tidaknya keputusan yang Anda ambil. Boleh jadi di tempat kerja yang baru Anda memperoleh semua impian Anda. Namun, saya yakin apabila Anda tidak mau bersabar dalam bekerja, sudah dapat dipastikan di tempat kerja manapun, karir Anda tak kunjung akan berubah sesuai dengan harapan Anda, kecuali jika Anda menghalalkan segala cara. Sebenarnya, siapapun diri kita mampu memiliki karakter sabar. Kita hanya butuh sedikit latihan. Dengan terus berlatih, kita mulai menyuntikkan karakter sabar dalam hidup kita. Bagaimana melatih diri supaya memiliki karakter sabar? Pertanyaan inilah yang akan saya jawab dalam bab selanjutnya. Silahkan Anda telusuri buku ini bab per bab. Anda akan mendapatkan cara terbaik melatih diri meraih karakter sabar. Menghadapi musibah dengan sabar. Kita mungkin terkejut dengan ungkapan ini. Saya senang memperoleh musibah dari Allah. Dengan begitu saya selalu mengingat-ingat dosa dan kesalahan saya. Saya pun berlatih kesabaran dengan musibah yang menimpa kehidupan saya. Terima kasih ya Allah. Di lain kesempatan, saya pun pernah membaca sebuah ungkapan yang tidak kalah menariknya. Begini bunyinya, Allah tidak akan mungkin memberikan musibah di luar kemampuan manusia. Seberat apapun musibah itu, pastilah kita mampu menghadapinya. Dua ungkapan di atas sedikit mengusik kita, bukan? Ungkapan tersebut mengingatkan saya bahwa hidup ini penuh dengan cobaan yang mesti kita hadapi. Kita tidak boleh menghindar dari cobaan Allah. Justru kita mesti menguatkan kesabaran untuk menjalani dan menyelesaikan segala cobaan yang datang. Kita mesti mencari jalan keluar yang terbaik. Kebahagiaan secara otomatis akan merasuki jiwa orang-orang penyabar. Mereka akan mengembalikan segala musibah kepada Allah. Keyakinan itulah yang mengantarkan mereka pada kebahagiaan hidup ini. Apapun yang menimpa mereka, hanya satu ungkapan yang tepat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya Allah lah tempat berasal dan kembali diri kita. Bukti kesabaran kepada ketentuan Allah. Kalau sudah begini, energi sabar telah memasuki kehidupannya, maka berbahagialah. Mengapa mesti bahagia? Penyebabnya, apapun musibah yang datang kepada mereka hanya membutuhkan satu jawabannya. Sesungguhnya diriku berasal darimu dan akan dikembalikan kepadamu. Musibah berasal darimu dan akan engkau tarik musibah itu. Engkau hanya memberikan ujian pada kami. Jadi sebesar apapun musibah yang datang dihadapi dengan penuh ketenangan. Kutipan ayat. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati. Quran Surat Ali Imran 3 ayat 139. Ketenangan dan kesabaran itulah tanpa kita sadari sebagai sumber pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan tega melihat hamba-hambanya yang selalu taat padanya. Dia akan datang, Dia akan menurunkan pertolongannya, yakinlah. Next, mendatangkan pertolongan Allah. Apa benar kesabaran mampu mendatangkan pertolongan Allah? Kalau memang benar, kapan pertolongan Allah itu datang? Kok sampai saat ini pertolongan Allah tak kunjung datang? Ada apa sebenarnya dengan kesabaran saya ini? Pertanyaan-pertanyaan di atas langsung dijawab oleh Allah melalui firman-Nya. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah akan menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Quran Surat Ali Imran Surat 3 ayat 125. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, dan ketahuilah bahwa pertolongan itu datangnya bersama dengan kesabaran. Hadis riwayat Ahmad.
Tentu saja, kesabaran akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan kesabaran, pertolongan Allah datang memberikan secercah harapan dalam kehidupan kita. Memang, kadang kita jarang merasakan pertolongan Allah, padahal kalau kita mau merenungi sesaat saja dalam perjalanan hidup kita, akan banyak kita temui pertolongan Allah itu. Kita menyangka bahwa pertolongan Allah datang ketika kita dilanda musibah seperti bencana alam, kefakiran, dan kemiskinan. Padahal tidaklah demikian. Kesehatan yang kita nikmati saat ini juga merupakan pertolongan Allah. Coba pikirkan bagaimana jadinya jika setiap hari kita sakit. Sudah pasti kita tak dapat beraktivitas sedikit pun. Oleh sebab itu, hanya orang-orang yang merasakan pertolongan Allah yang dekat dengannya, disinilah letak hukum ketertarikan berlaku. Ketika kita merasakan pertolongan Allah, pada dasarnya kita sedang memancarkan getaran positif ke lingkungan sekitar. Akibat getaran positif itulah, lingkungan pun merespons getaran kita itu. Sambutan alam lingkungan dalam diri kita benar-benar membuktikan tentang betapa dekatnya pertolongan Allah dalam diri kita. Sebaliknya, kita yang tidak mau merenung dan merasakan betapa dekatnya pertolongan Allah, tanpa sadar kita memancarkan energi negatif ke alam sekitar. Alam sekitar pun membalikkan getaran itu ke dalam diri kita. Ujung-ujungnya, pertolongan Allah semakin menjauh dari jiwa kita. Sesuatu yang tidak mau kita terima, jangan pula diberikan kepada orang lain, lingkungan, begitupun dengan pencipta kita. Wajar saja ketika kita merasakan betapa dekatnya pertolongan Allah, tiba-tiba pertolongan itu benar-benar nyata. Kita mengharapkan supaya diberikan kemudahan dalam menjemput rezeki, tiba-tiba kita benar-benar dimudahkan. Bisnis kita kembali membaik, hubungan kita dengan pelanggan-pelanggan semakin erat, kita pun bertambah bahagia. Hukum Allah bekerja dengan begitu pas, kadar takarannya dalam kehidupan kita. Kalau kita merasakan kedekatan dengannya, dia pun akan mendekat. Sebaliknya, jika kita merasakan jauh dengannya, dia pun akan menjauh. Inilah prinsip keseimbangan. Tentunya, banyak faktor yang menentukan cepat lambatnya pertolongan Allah hadir dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah keikhlasan kita, kesabaran kita, kesyukuran kita, dan doa-doa yang kita alunkan dalam hati. Kita membutuhkan kolaborasi ketiga komponen tersebut, yakni doa, syukur, dan sabar. Saya akan perjelas ketiga komponen tersebut dalam bab selanjutnya. Terlepas dari ketiga komponen itu, sebaiknya kita mulai mengencangkan tingkat kesabaran kita. Mulailah banyak berlatih kesabaran dalam menghadapi apapun, termasuk menghadapi cobaan hidup ini. Ingat, kesabaran mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah sayang kepada kita, apapun yang kita kehendaki pastilah akan terkabulkan. Jadi, apa yang mesti kita khawatirkan? Segeralah bersabar dan dekatkan diri kita kepadanya. Next, balasan bagi orang yang sabar. Apa balasan yang setimpal bagi orang-orang penyabar? Pahala menggunungkah? Atau saya tidak berani mengatakan seberapa banyak kuantitas pahala dari Allah terhadap mereka yang penyabar. Bahkan Allah pun tidak memberikan angka yang pasti. Kalau dalam matematika mungkin disimbolkan dengan 3 titik. Seperti berikut, 1, 2, 3, dan seterusnya. Simbol titik 3 itulah menunjukkan arti tanpa batas. Begitulah balasan bagi para penyabar, pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 10. Selain pahala yang tanpa batas, Allah akan memberikan ketenangan dalam jiwa-jiwa penyabar. Tidak ada kegelisahan dalam kehidupannya.
Yang ada hanyalah kedamaian, keharmonisan, kebahagiaan, dan energi positif lainnya. Kala orang lain meraung-raung mengeluhkan kesengsaraan hidup, sang penyabar justru banyak bersyukur. Mereka terus menjaga dan mempertahankan kualitas syukurnya. Sekecil apapun nikmat Allah yang mereka rasakan, sungguh betapa berharganya nikmat tersebut. Tiada keluh kesah yang ada, hanyalah permohonan ampun. Astagfirullah. Allah pun mempermudah mereka mengejar kelimpahan dalam kehidupan ini. Tidak mengherankan bahwa orang-orang yang berjiwa sabar akan mudah mengendalikan perusahaannya, organisasinya, atau keluarganya. Interaksi dengan orang lain berjalan dengan baik. Tidak ada cekcok, justru mereka membangun persahabatan, saling menghargai perbedaan, bermusyawarah, dan toleran. Buahnya, mereka mendapatkan banyak kepercayaan dari orang lain. Ini adalah modal baik untuk bekerja sama. Mau tak mau, rezeki pun mengalir dengan deras. Bukankah dengan mengikat tali silaturahim dengan orang lain dapat mengencangkan aliran rezeki dan memperpanjang umur? Selain pahala dan kelancaran rezeki, kesabaran pun mendatangkan pesona karismatik di mata manusia. Saya teringat sebuah peristiwa di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Anda masih mengingatnya. Coba kita bernostalgia sejenak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sedang duduk berdiskusi, tiba-tiba seorang Arab udik Badui menghampiri masjid. Kehadirannya membuyarkan konsentrasi para sahabat. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat tetap tenang sambil menatap sang Badui. Tidak disangka, orang Badui itu membuang air kecil di pojok masjid. Sontak saja, suasana di masjid memanas. Para sahabat terlihat emosi, seolah-olah mereka tak tahan lagi untuk segera menghabisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengulurkan tangannya, memberikan isyarat, tetap tenang. Biarkan ia menyelesaikan hajatnya itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil tersenyum. Biarkan dia dan siram di atasnya bekas air seninya, satu wadah air dan setimba air. Sesungguhnya kamu sekalian diutus untuk mempermudah dan bukan untuk mempersulit. Hadis riwayat Bukhari dalam Asy-Syahih bagian wudu. Demikianlah kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak membentak orang Badui tersebut. Justru beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk bersabar. Sahabat pun semakin menghargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak membentak orang Badui tersebut. Justru beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk bersabar. Sahabat pun semakin menghargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasakan betapa Rasulullah memberikan penerangan akan pentingnya menghadapi masalah secara tenang dan sabar. Sabar semakin menambah jiwa karismatik Rasulullah di hadapan sahabatnya. Anda pun dapat menyandang pribadi yang karismatik alias berwibawa, bijaksana, dan kredibel. Anda butuh melatih diri menyuntikkan kesabaran dalam diri Anda. Sebagai contoh, jika Anda seorang bos atau pimpinan sebuah perusahaan atau organisasi, CEO, Anda dapat mempraktikkan jiwa kesabaran di lingkungan kerja Anda. Ketika karyawan Anda melanggar aturan-aturan perusahaan, cobalah hadapi dengan kesabaran. Panggillah ia dengan baik-baik, lalu berilah nasihat dengan penuh senyum, ramah, dan motivasilah dia untuk berubah. Insya Allah, hati karyawan Anda akan luluh seketika itu. Ia akan semakin menghargai Anda karena Anda telah menghargai dirinya. Sikap Anda telah memancarkan energi positif, kesabaran kepada karyawan Anda. Karyawan Anda pun akan merespons dengan getaran positif juga, sesuai dengan sunatullah, hukum ketertarikan. Allah menegaskan bahwa Allah
Saya menegaskan bahwa Allah memberikan balasan yang berlipat-lipat, baik di dunia maupun di akhirat, kepada hamba-hambanya yang bersabar. Jadi bersabarlah mulai saat ini. Namun sabar saja tidak cukup. Kita membutuhkan doa dan syukur. Doa dan syukur itulah yang perlu kita padukan dengan sabar. Ketiganya saling berkelindan. Kita benar-benar mencapai manusia yang penuh kebahagiaan di atas dunia ini dan di negeri akhirat kelak jika paduan ketiganya dieratkan. Bagaimana memadukan antara doa, syukur, dan sabar? Segera temukan jawabannya dalam bab berikutnya. Selamat melanjutkan membaca. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian 2-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian 3, kolaborasi, energi doa, syukur, dan sabar. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.